Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya dalam menjalani ibadah puasa. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Dan senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali menyapa Anda semuanya dalam program Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan kali ini saya bersama dengan Ustadz Muhammad Khairin atau biasa disapa dengan Ustadz Coy. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Coy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Nampak Alhamdulillah. fresh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ustadz juga semangat terus ya Ustadz ya. Alhamdulillah, harus semangat. Ya, lancar ya Ustadz ya puasanya. Amin. Nah Ustadz, kali ini kita akan membahas mengenai tema yuk berbagi dengan zakat infak sedekah gitu kan. Nah ini nih apalagi di bulan Ramadan kan, bulan yang bagus sekali untuk kita banyak berbagi, dan di dalamnya juga ada kewajiban untuk salah satunya yaitu zakat fitrah, dan juga banyak nih masyarakat yang gencar juga untuk membayarkan zakat malnya ya Ustadz ya, ataupun juga bersedekah ataupun infak gitu. Nah kita akan membahasnya nih Ustadz, tapi kita lihat dulu nih pertanyaan dari netizen yang udah kami rangkum Ustadz, dan kita akan jawab. Yuk kita simak pertanyaan netizen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Saya sebagai karyawan swasta, bagaimana cara penghitungan ketika kita akan melakukan zakat profesi? Apakah kemudian sama penghitungannya dengan zakat mal? Mohon petunjuknya ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, itu tadi pertanyaan dari Nunung yang nanya tentang terkait dengan zakat profesi nih. Seperti apa sih penghitungannya, terutama sebagai pegawai swasta. Nah itu bagaimana Ustadz? Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pemirsa TVmu yang saya hormati, salah satu di antara kewajiban orang yang beriman yang memiliki harta adalah membayar zakat. Terkait dengan zakat profesi, sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan zakat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang disebut secara clearly tentang objek hartanya, misalkan emas dan perak. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Jadi disebut emas dan peraknya. Begitu juga dengan zakat pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Begitu juga dalam beberapa hadis terkait dengan zakat ternak gitu ya. Kemudian luqatah itu disebut secara jelas. Tetapi ada cara yang kedua yang Allah hadirkan dengan bahasa yang global. Dengan bahasa yang mujmal. Allah kemukakan misalkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah oleh kalian. Ya, di sini Allah menggunakan kata infak, tentu maksudnya juga zakat. Min thayyibati ma kasabtum. Apa-apa yang baik dari yang kamu usahakan. Dalam konteks di era Nabi dahulu, dokter itu tidak ada. Engineer juga tidak ada. Ya, fotografer juga nggak ada. Lawyer juga nggak ada. Ya, tetapi Allah menyatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi usaha halal yang kalian dapatkan itu keluarkan zakatnya. Nah, oleh karena inilah kemudian dalam konteks modern ada yang namanya profesi. Ada yang disebut dengan profesi. Sehingga kalau kita perhatikan bisa jadi dalam konteks ini seseorang yang memiliki profesi sebagai dokter spesialis misalkan, itu jauh lebih kaya berbanding dengan bapak saya yang petani. Ya, petani itu untuk mendapatkan uang 5 juta itu perlu 4-5 bulan. Ya. Dan ketika sudah mencapai padi nisab, dia harus mengeluarkan 5%-nya. 5 juta itu. Nah, sementara ada orang-orang yang punya profesi untuk mendapatkan uang 20 juta itu perlu 1 bulan saja. Nah, sekarang coba kalau seandainya cara kita memahami fikih itu hanya dengan pendekatan yang pertama, yang letterlek, yang tekstual. Sementara yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibebas tugaskan daripada membayar zakat. Dalam konteks ini tentu bapak saya lebih miskin daripada teman saya yang dokter spesialis. Ya. Tapi
Apakah kemudian iya, bapak saya yang miskin itu kemudian kita wajibkan bayar zakat pertanian yang kadarnya itu 5%, sementara teman saya yang dokter spesialis yang mungkin dalam 1 bulan bisa mendapatkan 30 juta, tapi kemudian kita bilang nggak ada zakat bagi dia. Padahal ayat bunyinya anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi usaha halal apapun yang didapatkan oleh seseorang itu ada zakatnya. Nah, oleh kemudian para ulama membuat rumusan. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dianalogikan dengan zakat emas. Zakat emas itu haul 1 tahun, kemudian nisabnya 85 gram emas, dan nisabnya 2,5%. Simpelnya, kalau seseorang itu memiliki penghasilan selama 1 tahun itu minimum setara dengan 85 gram emas, maka dikeluarkanlah zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, untuk mengeluarkan zakatnya itu bisa dilakukan selama 1 bulan. Jadi kalau seseorang tuh misalkan dapat penghasilan 1 tahun tuh sebanyak 100 juta misalkan, dan ini tentu nilainya sudah lebih daripada 85 gram emas, maka 100 juta ini dibagi dengan 12 bulan. Jadi mungkin sekitar 7 juta ya. Sehingga artinya kalau seseorang selama 1 bulan itu dapat penghasilan sebanyak 7 juta, maka dikeluarkan zakatnya 2,5 bulan pada saat menerima zakat. Tapi kalau ingin membayar 1 tahun, 2,5%, betul. Tapi kalau ingin membayar setahun sekali, ya boleh saja. Tapi tentu nilainya lebih besar. Kalau seseorang itu membayar 2,5 juta zakat selama 1 tahun itu kan besar. Kalau depan istrinya bisa jadi nggak jadi bayar zakat itu Pak, 2,5 juta itu bisa buat beli gelang ya. Akhirnya nggak jadi. Nah, oleh karena itu ulama membeli ruang bisa dibayarkan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali mungkin kan sekitar 150.000 begitu ya. Iya, 150.000. Tapi kalau misalnya dalam setahun itu 100 juta dan harus bayar 2,5% itu juga kecil ya Ustadz ya dibandingkan 100 juta itu ya. Betul. Jadi sekitar 2,5 juta begitu ya Ustadz ya. Ya, pemirsa itu tadi jawaban dari Ustadz Choi dari penanya ya yang mengenai zakat. Nah, ini tampaknya seru sekali ya membahas mengenai zakat dan kita perlu untuk membahas lebih dalam ya Ustadz ya. Insya Allah. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan bahasnya usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Netizen Bertanya, Ustadz menjawab, masih bersama dengan saya Vini Leni dan juga Ustadz Choi. Nah ini menarik sekali pembahasan mengenai zakat. Nah Ustadz boleh dijelaskan lebih dalam lagi nih Ustadz, sebenarnya zakat itu tuh ada berapa jenis sih? Selama ini kan yang kita tahu kan ada zakat fitrah dan zakat mal ya Ustadz ya. Nah ini zakat gimana? Mal. Zakat mal lagi. Ibu-ibu memang lain ya, zakatnya mal. Ingatnya ya. mal aja deh. Maaf Ustadz, ingatnya zakat mal gitu. Oke, nah ini gimana Ustadz? Iya baik, terima kasih. Jadi zakat itu secara garis besar ada 2 ya. Yang pertama disebut dengan zakat fitrah. Masyarakat kita, para ulama di dunia Islam tuh kadang-kadang juga menyebut dengan zakatun nafsi. Ya, zakatun nufus. Disebut dengan zakatul fitri, zakat fitrah, zakatun nafsi, zakatun nufus, zakatul zat, itu semuanya sama. Substansinya adalah zakat yang diwajibkan ke atas jiwa. Selama seseorang itu nyawanya masih di kandung badan, wajib ke atasnya zakat. Baik itu bayi, ya bayi kan memang belum bisa nyari duit, iya kan? Iya. Ya, siapa yang bayarkan? Ya tentu walinya, orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, kakek-kakek yang sudah tua renta, sudah mungkin 3 tahun nggak bisa gerak kemana-mana, selama dia ini masih nafas, masih hidup, maka dia wajib ke atasnya disebut membayar zakat fitrah. Nah oleh karenanya disebut dengan zakat yang diwajibkan ke atas jiwa. Jadi itu yang pertama. Dan ini harganya cukup murah, atau kadarnya cukup murah. Di masyarakat kita populer dengan 2,5 kilo atau 3/4 liter gitu biasanya kan ya, itu murah sekali. Ya, jadi kalau zakat fitrah ini ketentuannya harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Man addaha ba'da shalah, siapa yang membayarkan setelah sholat, maka dia menjadi sedekah biasa. Jadi tidak membayarkan zakat fitrah. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan zakat mal. Mal itu artinya harta.
Sumiyal malu malan limuyulin nasi ilaihi. Kenapa harta ini dalam bahasa Arab disebut dengan mal? Karena semua orang cenderung kepada itu. Jadi kalau ada sesuatu barang yang orang terus pengen punya barang itu, berarti dia disebut harta. Dolar juga sama. Dolar ini kan nggak peduli rambut keriting ataupun yang lurus, pasti pengen dengan dolar. Nah, berarti dolar itu disebut dengan harta. Nah, yang kedua, pembagian daripada zakat mal ini ada banyak. Ada disebut emas dan perak, zakat emas dan perak. Kemudian ada zakat pertanian. Kemudian ada zakat perdagangan. Kemudian ada zakat peternakan. Kemudian ada zakat barang temuan, luqatah, atau ma'din, zakat barang tambang gitu ya. Dalam konteks modern ada nanti ada istilah zakat saham, zakat perusahaan, ada zakat deposito, zakat giro, itu berkembang. Nah, itu berkembang. Nah, makanya kemudian kita melihat cara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini ada dua pendekatan. Yang pendekatan yang pertama adalah tafsil. Objek hartanya itu disebutkan. Tetapi di saat yang sama juga ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang kemudian disebut dengan ayat tadi, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Sehingga seluruh apapun yang didapat oleh seseorang berupa gaji, honor, kemudian tunjangan yang didapatkan dari kompensasi skill kerjanya, dan itu diambil dengan cara yang halal, maka ada kewajiban zakat ke atasnya. Jadi ini zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat mal ini ada ketentuannya. Yang paling besar menjadi acuan itu adalah emas. Zakat emas itu ketentuannya haul 1 tahun, dan itu memang semestinya tahun Hijriah, karena ada perbedaan 14 hari. Jadi kalau seandainya in case ada orang membayar zakat selama 30 tahun tidak pernah berhenti nggak bayar zakat, tetapi membayarnya pakai hitungan kalender Masehi, berarti ada 1 tahun yang dia nggak bayar. Kenapa? Karena dihitungannya lebih banyak dong kalau Masehi. Kalau Hijriah kan lebih cepat. 14 kali 30 kan sekitar 300 hari sekian. Berarti artinya kalau ada orang itu membayar zakat selama 30 tahun tidak pernah nggak bayar zakat, tapi membayarnya pakai hitungan haul Masehi, dia 1 tahun nggak bayar zakat. Itu zakat mal. Ketentuan yang kedua yang jadi ukuran adalah emas. Emas ini sejak zaman dahulu sampai kapanpun dia akan menjadi penyeimbang nilai. Ya, karena dari dulu sampai sekarang ya emas itu ya begitu harganya. Dia nggak akan berkurang, dia menjaga nilai. Dan kemudian kadar yang dikeluarkannya 2,5%. Itu. Nah, Ustadz, kalau untuk uang yang misalnya mengendap di tabungan, misalnya seperti deposito, misalnya 100 juta gini, seseorang itu punya uang 100 juta di tabungan, itu juga sudah dikenakan ya Ustadz ya? Iya, atau jadi gampangnya nih dalam konteks modern, kalau orang tuh punya deposito, punya giro, punya cash di dalam rumah, itu semua diakumulasi. Kalau seandainya memang dalam tempo 1 tahun itu hartanya segitu, dengan nilai yang sudah mencapai 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. 85 gram emas itu tadi sekitar berapa sih Ustadz? Ya kalau sekarang misalkan tentu nggak sampai kan, karena kalau emas yang antam itu sekarang kan sekitar 900 sekian, nggak sampai 1 juta. Jadi kalau seandainya 900 sekian itu sekitar 78 atau 79 gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau seseorang itu memiliki uang dengan senilai seperti itu dalam jangka waktu 1 tahun, maka diakumulasi semuanya. Kalau sudah mencapai segitu tinggal dikeluarkan 2,5% ya. Baik, Masya Allah. Ternyata beragam sekali dan banyak mengalami perkembangan ya Ustadz ya untuk zakat mal ini. Dan juga tadi Ustadz juga menjelaskan tentang zakat fitrah gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Pemirsa, kita masih akan kembali membahas dan juga menjawab pertanyaan dari netizen setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan kita lanjutkan kembali ya Ustadz ya. Kita lihat nih pertanyaan netizen yang sudah masuk melalui video yang dikirimkan ke Instagram kita @netizenbertanya tvmu. Dan berikut ini kita simak bersama pemirsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona. Ustadz, saya ingin bertanya, antara zakat, infak, dan sodakoh, manakah yang harus saya dahulukan, dan apa perbedaan di antara ketiganya? Terima kasih. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaan dari netizen Mona. Ustadz yang tanya, antara zakat, infak, dan sedekah ini mana yang harus didahulukan dan ini bedanya apa sih Ustadz? Iya, baik, terima kasih. Ini di antara istilah yang paling sering populer di masyarakat kita ya. Kita menyebutnya ZIS, ya. ZIS ya. Zakat, infak, dan sedekah. Saya mencoba ingin menjelaskan dari terminologi yang paling umum dulu. Yang pertama itu adalah infak. Infak itu sesungguhnya adalah belanja. Artinya transaksi yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu namanya infak. Maka kalau bahasa kita mudahnya berbelanja. Nah, nature-nya orang berbelanja ini kan kadang-kadang ada belanja untuk baik, ada yang tidak, ya kan? Kadang-kadang jajan itulah jajan. Jajan itu kadang-kadang ada yang memang itu perlu gitu ya, tapi ada yang enggak gitu. Iya. Bahkan mungkin secara umumnya ada orang yang ngeluarin duit itu untuk ketaatan, juga ada untuk kemaksiatan. Iya, Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surat Taubah itu misalkan Allah katakan, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Lihat, kita ingat terjemahnya kita nih. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfikuna amwalahum, menginfakkan harta mereka. Loh, orang kafir ternyata infak juga, gitu kan? Iya. Nah, liyasuddu an sabilillah. Mereka mengeluarkan harta mereka untuk apa? Untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Yang ingin saya sampaikan berarti Allah itu menggunakan kata infak untuk sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan perkataan infak itu sesungguhnya maknanya umum. Dia hanya bisa dimaknai sebagai infak positif dari konteks ayatnya. Tentu kalau bapak-bapak, ibu-ibu di masjid kemudian menginfak itu pasti positif. Iya. Ini yang pertama. Dengan demikian penggunaan istilah infak ini sesungguhnya netral. Iya. Bisa untuk positif, bisa untuk negatif. Negatif. Tapi bisa diketahui itu positif atau negatif dilihat dari konteks ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini asal katanya dari sod, dal, dan kof. Dari perkataan ini kemudian ada istilah sodik, ada istilah sidik, ada istilah soduk, artinya apa? Jujur. Jujur. Nah, Allah dan Rasul menggunakan istilah sedekah ini sebagai validasi atas klaim. Maksudnya begini, orang kalau beriman dan dia mengaku dia beriman, lantas kemudian oleh Allah itu dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspresi keimanannya apa? Apakah dia berbagi? Apakah dia simpan sendiri? Nah, dalam konteks inilah maka kemudian Allah sering menggunakan kata sodakoh. Sodakoh ya. Makanya dalam konteks zakat itu Allah mengatakan innamas sodaqatu lil fuqara. Ulama tafsir menyebut ini confirm ngomongin zakat. Karena ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Tetapi menariknya Allah tidak menggunakan kata innamaz zakatu, tetapi innamas sodaqatu. Artinya ketika seseorang itu merasa punya iman dan klaim dengan keimanannya, lantas kemudian Allah kasih anugerah rezeki, itu dia ringan nggak berbagi? Ketika kita ini berbagi, berarti menunjukkan bahwa zakat yang kita tunaikan itu adalah ekspresi daripada kejujuran iman. Ini persis seperti bapak nikah. Bapak kalau nikah sama ibu-ibu, itu ada istilah apa namanya? Apa? Mahar. Iya, mahar. Ya kan? Iya. Mahar itu sebenarnya apa sih? Pemberian. Iya pemberian, tapi kenapa diberi? Kenapa? Itu Ustaz? bukti loh. Cinta, bukti Saya cinta, gitu kan. Bukti kejujuran. Iya. Makanya Allah katakan, wa atun nisaa saduqatihinna nikhlah. Wahai laki-laki, berilah kepada perempuan itu, saduqatihinna, ekspresi kejujuran berupa mahar itu. Jadi Allah tidak mengatakan bahasa mahar, tetapi bahasa saduqatihinna. Dari kata inilah sedekah juga muncul. Nah, jadi begitu pula suami yang dia klaim sayang sama istrinya, tapi kalau nggak ngasih uang belanja ya nggak bisa dibuktikan kejujuran cintanya. Betul, itu kan. Ustaz, Nah, itu ya. sedekah. Itu sedekah. ya. Nah, oleh karena itu sedekah itu digunakan sebagai ekspresi klaim keimanan kejujuran.
Nah, yang ketiga ini adalah zakat. Zakat itu secara spesifik Allah gunakan sebagai bagian daripada pengibadahan yang ada ketentuannya. Iya. Zakat apa yang diambilnya jelas, siapa yang mengambilnya jelas, dan kalau sudah terambil didistribusikannya kepada siapa jelas, ada haulnya, ada nisabnya, ada kadarnya, itu disebutnya dengan zakat. Jadi ada yang bahasa umum, ada yang bahasa khusus. Bahasa khusus. Baik, Masya Allah. Jadi itu tadi ternyata perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Ya Ustadz ya. Ustadz kalau boleh saya bahas lagi sedikit, berarti kalau infak ini bisa diartikan juga menyisihkan rezeki Ustadz ya. Dan bisa tadi yang positif itu kan misalnya untuk yang positif itu misalnya tadi infak di masjid gitu. Ataupun juga dengan kerabat terdekat ya Ustadz ya. Bisa ya. Tapi kalau sedekah ini bukti kecintaan kita kepada Allah dan kita memberi ke siapa saja dan jumlahnya pun juga bebas Ustaz, kan bisa sebanyak-banyaknya gitu. Namun kalau zakat ini yang lebih ketentuannya lebih ketat, lebih yang menerima pun juga ada ketentuannya, takarannya juga ada tadi hisabnya nisabnya Ustaz ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sungguh agama kita ini benar-benar mengajarkan untuk umatnya ini gencar untuk berbagi Ustaz ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Baik Ustadz, boleh kasih sedikit kesimpulan Ustadz tentang berbagi di bulan Ramadan ini? Silakan. Iya, ketika Ramadan tiba, hati setiap kita ini menjadi lembut. Dan biasanya kelembutan hati itu diekspresikan dengan berbagi. Makanya kemudian kenapa para guru kita, orang-orang tua kita dahulu, kalau Ramadan itu jujur-jujuran Ustadz ya? Untuk berbagi. Karena memang itu momen yang paling indah. Kalau di saat Ramadan kita ini pelit, bisa dipasti di luar Ramadan lebih pelit lagi kita. Jangan sampai Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz Choi atas tadi tausiahnya dan juga penjelasan mengenai yuk berbagi dengan zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan juga banyak memanfaatkan waktu dengan banyak berbagi juga Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Choi dan juga terima kasih netizen semuanya, pemirsa TVMO dimanapun Anda berada telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @netizenbertanya_tvmu dan silahkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengirimnya dalam bentuk video ataupun tulisan. Akhir kata saya Vini Auliani bersama dengan Ustadz Choi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.